Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Chanifah Nubuwati, NIM 95 dari kelas 6C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran inovatif yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini, khususnya bagi siswa di Pulau Madura, untuk memenuhi mata kuliah inovasi pembelajaran. Menurut kalian, apa sih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura? Berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Proyek Berbasis Konten Video Terhadap Minat Baca Generasi Z di Kabupaten Bangkalan, metode pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning yang dikombinasikan dengan pembuatan konten video oleh siswa. Metode ini dianggap inovatif karena selaras dengan karakter generasi Z yang sangat dekat dengan dunia digital, gadget, dan media sosial. Mereka lebih responsif terhadap media visual dibandingkan teks yang panjang. Nah, dengan metode ini, kegiatan membaca disisipkan dalam proses kreatif pembuatan video. Jadi, membaca bukan hanya menjadi tugas, tapi jadi kebutuhan yang menyenangkan. Metode project-based learning berbasis video dipilih sebagai pendekatan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembelajaran yang ada saat ini. Berikut beberapa alasan mengapa metode ini dianggap tepat. Yang pertama, sesuai dengan karakteristik generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang terbiasa menggunakan teknologi digital, aktif di media sosial seperti YouTube dan TikTok, menyukai aktivitas visual, kreatif, dan instan, sehingga mereka lebih tertarik membuat video daripada membaca buku secara tradisional. Yang kedua, minat baca siswa di Bangkalan sangat rendah. Berdasarkan data dari Universitas Erlangga tahun 2019, Kabupaten Bangkalan berada pada peringkat terakhir dalam indeks minat baca di Jawa Timur, yang hanya 2,78. Oleh karena itu, diperlukannya metode inovatif dan menyenangkan yang dapat membantu siswa untuk membaca. Yang ketiga, membaca menjadi kebutuhan dalam proses membuat video. Untuk menghasilkan konten video yang menarik, siswa harus melakukan riset dan membaca banyak sumber informasi. Karena membaca bukan lagi tugas yang pasif, tapi jadi bagian yang penting dalam proses produksi. Yang keempat, mendorong keterlibatan aktif siswa. Dengan metode proyek, siswa tidak hanya duduk mendengarkan guru, tetapi juga menentukan topik, mencari informasi, menuliskan naskah, merekam dan mengedit video. Semua itu membuat mereka lebih bertanggung jawab dan terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Saat ini, kita menghadapi tantangan yang besar. Siswa lebih suka TikTok daripada buku. Tapi daripada melawan arus, bagaimana kalau kita memanfaatkan arus itu? Kalau mereka suka video, kita ajak mereka bikin video. Tapi untuk bisa bikin video yang edukatif, mereka harus membaca dulu kan? Nah, dari sinilah minat baca bisa ditumbuhkan kembali. Bukan dengan cara yang konvensional, tetapi melalui pendekatan yang relevan bagi mereka. Pengertian metode. Project-based learning adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dalam konteks jurnal ini, proyek yang diberikan adalah pembuatan konten video bertema edukatif yang mengharuskan siswa melakukan riset, membaca sumber informasi, menuliskan skrip, dan memproduksi video. Kalau kita lihat dari karakter Gen Z yang suka konten singkat dan visual, maka pembelajaran tradisional jelas kurang cocok. Nah, dengan metode proyek berbasis video ini, siswa secara tidak langsung terlibat dalam proses membaca untuk menghasilkan karya. Ini merupakan strategi yang sangat relevan karena siswa membaca bukan karena disuruh, tapi karena butuh informasi untuk isi kontennya. Langkah-langkah pelaksanaan metode ini. Yang pertama, penentuan topik sesuai materi pelajaran. Yang kedua, melakukan riset dan membaca dari buku atau artikel. Yang ketiga, perencanaan skrip konten video.
Yang keempat, produksi video secara kelompok atau individu. Yang kelima, presentasi hasil atau diunggah ke YouTube. Yang keenam, refleksi dan evaluasi bersama guru dan teman. Evaluasi metode. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, angket minat baca diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran proyek video. Yang kedua, wawancara dilakukan kepada siswa yang memiliki minat baca sedang dan tinggi. Untuk hasilnya sebagai berikut. Untuk siswa SMA, rata-rata skor naik dari 46,84 ke 54. Untuk siswa SMK, rata-rata naik dari 43,80 ke 51,33. Semua aspek minat baca meningkat, ada kesenangan membaca, perhatian terhadap membaca, kesadaran manfaat membaca, dan frekuensi membaca. Selanjutnya ada keterampilan abad 21 yang dikembangkan. Yang pertama, kreativitas, membuat video yang menarik. Yang kedua, komunikasi, menyampaikan ide secara visual dan verbal. Yang ketiga, literasi digital, melakukan riset dan penggunaan teknologi. Yang keempat, ada problem solving, menyelesaikan masalah dalam proses produksi. Contoh nyata penerapan metode PJBL berbasis video. Asal-usul karapan sapi tradisi Madura. Berikut sedikit cuplikannya. Rekan-rekan sekalian atau pemirsa semuanya pasti sudah mendengar tradisi unik karapan sapi dari Madura ini. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu atau tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut. Nah teman-teman, kesimpulan dari video ini yaitu metode pembelajaran proyek berbasis video terbukti memberikan pengaruh positif terhadap minat baca siswa. Siswa menjadi lebih aktif membaca karena membaca dijadikan bagian penting dari proses produksi video. Metode ini sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran modern yang mengutamakan kreativitas, kemandirian, serta literasi digital.